Aku masih ingat betul hari itu. Hari ketika kesepian mulai merayap dalam relung hatiku yang selama ini tertutup oleh rutinitas rumah tangga dan kesibukan suamiku. Suamiku, Pak Haji Salim, adalah pria yang baik, pekerja keras, dan seorang ayah yang bertanggung jawab. Tapi belakangan ini, dia semakin jarang pulang siring lember, atau malah menghilang tanpa kabar jelas. Aku, Bu Hajah, merasa seperti menjadi istri yang tak terlihat, seorang wanita yang hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa di kampung ini. Rutinitas harian yang membosankan semakin menyiksa. Dari pagi hingga sore aku hanya mengurus rumah, menyiapkan makan, membersihkan, dan mengurus anak-anak. Terkadang aku duduk termenung di teras rumah, menatap jalan kecil yang selalu sepi. Aku merindukan kehangatan dan perhatian. Rindu pada suami yang dulu penuh cinta dan kasih sayang. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, ada seorang pemuda yang mengendarai motor ojek melintas di depan rumahku. Dia berhenti sebentar, menurunkan helm, dan tersenyum padaku. Bu Hajah, saya mau nitip motor sebentar, ada orderan dekat sini, katanya sopan. Aku mengangguk, sedikit tersipu, karena pemuda itu cukup tampan dan ramah. Awalnya, aku pikir itu hanya interaksi biasa antara tukang ojek dan pelanggan. Tapi hari demi hari, pemuda itu mulai sering singgah di rumahku. Kadang-kadang, dia mampir, sekadar untuk berteduh dari hujan, atau menunggu orderan. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal ringan, tentang anak-anak, tentang kampung, bahkan tentang kehidupan masing-masing. Dia bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang impian yang belum tercapai, dan tentang perjuangan menjadi tukang ojek di kota yang keras ini. Aku merasa ada sesuatu yang hangat dalam kehadirannya. Dia membuatku merasa dihargai dan diperhatikan. Berbeda dengan suamiku yang semakin jauh dan sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap kali dia datang, hatiku berdetak lebih cepat, dan aku tak bisa menyembunyikan senyum yang tiba-tiba muncul di wajahku. Lambat laun, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman biasa. Aku sadar aku mulai menunggu kehadirannya dengan penuh rindu. Namun, aku juga merasa bersalah. Aku adalah istri yang setia, ibu dari anak-anak yang kucintai. Dan aku tahu perselingkuhan adalah dosa besar. Tapi, bagaimana aku bisa menahan hati yang sepi ini? Suatu malam, ketika suamiku lagi-lagi pulang terlambat tanpa kabar, aku duduk di ruang tamu dengan perasaan hampa. Pemuda tukang ojek itu tiba-tiba muncul, membawa sebungkus makanan dari warung. Dia duduk di sebelahku, memberikan makanan itu dengan senyum hangat. Bu Hajah, jangan lupa makan ya. Saya tahu tadi Bu belum makan malam, katanya lembut. Aku menatap matanya yang penuh perhatian, dan tanpa sadar, aku menangis. Air mata kesepian. Air mata yang sudah lama tertahan. Dia memegang tanganku, mengusap punggungnya pelan, dan berkata, Bu, saya ada di sini, kalau Bu butuh teman. Malam itu, aku merasa kehangatan yang sudah lama hilang kembali datang. Aku tahu jalan yang kutempuh ini salah. Tapi aku tak mampu menolaknya. Aku mulai membiarkan hatiku terbuka, membiarkan diri ini menerima perhatian dan kasih sayang yang selama ini kurindukan. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Kami bertemu dayem-dayem, berbagi cerita, tawa, dan pelukan. Aku tahu ini perselingkuhan, tapi aku merasa hidupku kembali berwarna. Aku mulai lupa akan dosa yang mengintai. Namun, aku juga sadar ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang akan penuh liku dan penderitaan. Tapi untuk sekarang, aku memilih untuk menikmati hangatnya pelukan itu. Walau hanya sementara, seiring waktu berjalan, hubungan kami, aku dan pemuda tukang ojek itu membesar, tanpa aku duga. Awalnya, hanya perhatian kecil, candaan ringan, dan kehadiran yang mengisi kekosongan hatiku. Tapi kini, rahasia kami mulai menjadi beban yang tak mudah kubawa sendiri. Setiap kali aku bertemu dengannya, ada getaran yang membuatku takut sekaligus senang. Tak pernah aku bayangkan bisa merasakan cinta dari seseorang yang bukan suamiku. Tapi kini aku merasakan itu. Bahkan semakin dalam, aku berusaha menyembunyikan semuanya. Di depan suamiku, aku tetap berusaha menjadi istri yang sempurna. Menyiapkan makan, menyambutnya dengan senyum, dan menyembunyikan kegundahan yang sesungguhnya. Namun, hatiku semakin berat, karena harus berbohong pada pria yang dulu kucinta. Tukang ojek itu selalu datang tepat waktu, tak pernah terlambat. Dia tahu kapan aku sedang sendiri, kapan suamiku pergi keluar kota. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, di balik rumah, di gubuk kecil dekat sawah, atau di bawah pepohonan rindang. Di sana, kami bebas menjadi diri sendiri,
tanpa rasa takut, tanpa beban. Namun, aku juga mulai merasakan takut. Takut kalau rahasia ini terbongkar. Takut kehilangan segalanya, suami, anak-anak, bahkan harga diriku sebagai seorang istri. Aku pun mulai merasa bersalah. Sering menangis dalam sepi. Bertanya-tanya apakah aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Suatu hari, aku tidak sengaja bertemu tetangga yang mulai memperhatikan tingkah laku dan perubahan sikapku. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan penuh curiga membuatku merasa seperti terperangkap. Aku tahu, waktu tidak berpihak padaku. Sementara itu, tukang ojek itu mulai menunjukkan sikap serius. Dia sering berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana dia ingin bertanggung jawab jika nanti terjadi sesuatu. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Aku ingat saat dia berkata dengan suara pelan, "Bu Hajah, saya tahu ini salah, tapi saya janji, saya akan bertanggung jawab kalau Bu nanti punya anak dari saya." Kata-katanya menusuk hatiku, membuat aku menangis dalam pelukannya. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Tapi untuk saat ini, aku masih ingin menikmati kehangatan yang selama ini hilang dari rumah tanggaku. Hari-hari setelah pertemuan rahasia kami, aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Setiap kali mendengar suara motor tukang ojek itu melintas di depan rumah. Ia selalu datang tanpa pernah membuatku menunggu lama. Kehadirannya yang sederhana itu seperti oase di tengah gurun kesepianku. Awalnya, kami hanya berbicara tentang hal-hal ringan. "Bu Hajah, cuaca hari ini panas sekali ya," katanya sambil mengipas wajah dengan tangan. Aku tersenyum, membalas, "Iya nak, tapi lebih panas hatiku loh, kalau kamu tidak singgah." Dia tertawa, suara yang membuat dadaku berdebar. Kami duduk di bangku kayu di teras belakang rumah, dikelilingi aroma bunga melati yang mekar, dan suara jangkrik malam yang mulai berdendang. Namun, lama kelemon, pembicaraan kami menjadi lebih dalam. Dia mulai bercerita tentang keluarganya, tentang ibunya yang sakit sakaton, tentang adik-adiknya yang masih sekolah. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa iba sekaligus tersentuh. "Aku ingin bisa berbuat lebih, Bu. Tapi tukang ojek ini, pendapatannya pas-pasan," katanya suatu kali dengan nada pilu. Aku membalas dengan tangan menggenggam tangannya. "Jangan khawatir, nak. Tuhan selalu punya jalan untuk orang baik. Aku percaya kamu akan berhasil." Sentuhan itu membuatku terdiam sejenak. Ada rasa hangat yang merayap ke seluruh tubuhku. Tapi tiba-tiba, bayangan suamiku yang mulai menjauh dan kurang perhatian mengusik hatiku. Aku merasa seperti kehilangan pegangan. Seiring waktu, kehadirannya menjadi penawar rindu yang tak pernah kutemukan di pelukan suamiku. Kami mulai berbagi rahasia, curhat tentang hidup, dan saling menguatkan. Kadang, aku menangis dalam pelukannya, mengaku betapa kesepian dan terpinggirkan aku selama ini. Namun, di balik semua kebahagiaan sementara itu, aku mulai menyadari bahwa kami sedang melangkah ke wilayah yang salah. Aku takut jika rahasia ini terbongkar, semua yang kubangun selama ini akan hancur berantakan. Ada malam-malam ketika aku termenung, memandangi langit gelap, bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah menjadi wanita yang dikhianati suaminya? Atau justru aku yang mengkhianati pernikahan kami? Tak jarang aku menangis dalam diam, berdoa agar Tuhan memberi aku kekuatan dan petunjuk jalan yang benar. Tapi hatiku terlalu lelah menahan rindu yang membara. Aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku jadi lebih berhati-hati, lebih tertutup, dan lebih waspada. Aku takut ada tetangga yang mulai curiga dengan gelagatku yang berbeda. Suatu sore, saat aku pulang dari pasar, aku mendengar bisik-bisik dari beberapa tetangga yang sedang duduk di depan rumah. Mereka membicarakan tentang perubahan tingkah lakuku yang semakin aneh. "Bu Hajah itu, ya, sekarang suka ketemu sama tukang ojek itu. Banyak yang lihat mereka berdua sering ngumpet di belakang rumah," kata seorang tetangga dengan suara pelan, tapi cukup jelas. Aku membeku. Rasa takut dan malu menyergap seketika. Aku tahu, jika kabar ini sampai ke suamiku, rumah tangga kami akan hancur. Namun, yang paling membuatku resah adalah janji yang mulai terucap dari mulut tukang ojek itu. "Bu Hajah, kalau nanti Bu hamil, saya akan bertanggung jawab. Aku akan berusaha keras supaya anak kita hidup layak." Kalimat itu menusuk jantungku seperti pisau. Aku takut, tapi di sisi lain, aku merasa ada harapan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mulai menyadari bahwa aku mungkin sudah jatuh cinta padanya. Atau paling tidak, aku bergantung pada kehadirannya untuk kebahagiaan. Malam itu, aku terjaga hingga larut.
memikirkan segala kemungkinan yang akan datang. Aku tahu aku tengah berjalan di ambang jurang yang bisa membuat hidupku dan keluargaku porak-poranda. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menerima konsekuensi dari pilihan yang kuambil? Apakah aku rela meninggalkan suamiku dan anak-anakku demi cinta yang baru dan penuh ketidakpastian? Namun, ada satu hal yang jelas bagiku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kesepian yang membunuh hati. Hari-hari setelah pertemuan-pertemuan rahasia kami, aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku yang membuatku gelisah dan takut. Aku merasa mual di pagi hari. Tubuhku lemas, dan perasaanku semakin sensitif. Awalnya kupikir hanya karena kelelahan, mengurus rumah dan anak-anak. Tapi tanda-tanda itu semakin jelas dan tak bisa kuhindari. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, aku tersandung rasa aneh yang membuatku langsung duduk di kursi dapur. Nafas terasa sesak, dan perut terasa tidak nyaman. Aku menatap wajahku di cermin kecil di dapur, dan bertanya dalam hati, apakah aku hamil? Pikiran itu membuat hatiku berdebar kencang. Aku takut tapi juga penasaran. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari dan mencari alat tes kehamilan yang kukira masih tersimpan dari masa lalu. Aku menemukannya dan dengan hati-hati mengikuti petunjuk. Setelah beberapa menit menunggu, tampaklah 2 garis merah muda yang jelas. Aku hamil, air, mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan bersalah menghantamku sekaligus. Aku tahu siapa ayah dari anak yang akan kukandung ini. Dan aku tahu apa yang mungkin akan terjadi jika suamiku tahu. Dalam sekejap, pikiran-pikiran gelap menghantui benakku. Apakah aku harus memberitahu suami, atau menyimpan ini sebagai rahasia yang hanya aku dan tukang ojek itu tahu? Suara hati kecilku berbisik penuh kebingungan. Aku pun menghubungi tukang ojek itu, meminta dia datang ke rumah. Ketika dia datang, aku menatap matanya dan berkata dengan suara gemetar, Aku hamil, Nak." Dia terdiam sejenak. Matanya melebar, lalu dia memegang tanganku erat-erat. "Bu Hajah, aku janji akan bertanggung jawab. Kita akan hadapi ini bersama," katanya dengan suara yang penuh ketegasan dan harapan. Namun, aku tahu janji itu tak mudah ditepati. Hidup kami yang sederhana, lingkungan kampung yang penuh tatapan tajam, dan suamiku yang mulai menunjukkan kecurigaannya. Semuanya membuat situasi ini menjadi semakin rumit. Aku mulai merasakan tekanan yang berat. Setiap kali suamiku pulang, aku merasa bersalah dan takut. Aku harus berakting seperti biasa, menyembunyikan rahasia ini, yang kian hari kian membebani jiwaku. Suamiku mulai sering menanyai perasaanku dan perilaku yang berbeda. "Bu, kamu kenapa akhir-akhir ini sering pusing? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya," katanya suatu malam sambil memegang dahiku. Aku hanya tersenyum getir, mencoba menyembunyikan semuanya. "Ah, cuma capek kerjaan, Pak. Jangan dipikirin," jawabku seadanya. Namun, suamiku tak puas dan semakin memperhatikan tingkah lakuku. Tatapan curiganya mulai terasa menusuk hati. Aku tahu, rahasia ini akan terbongkar kapan saja. Sementara itu, tukang ojek itu berusaha keras membantu. Dia mulai bekerja lebih keras, menambah jam kerja, bahkan mencari cara agar bisa mengumpulkan uang untuk persiapan masa depan kami. Aku melihat keseriusannya, dan rasa haru mengalir dalam hatiku. Namun, ada satu hal yang semakin membuatku resah. Lingkungan kampung mulai ramai membicarakan tentang kehamilanku yang sudah mulai terlihat. Tatapan orang-orang yang dulu ramah berubah menjadi sinis dan penuh celaan. Aku merasakan luka yang dalam setiap kali mendengar bisik-bisik dan ejekan. "Itu Bu Hajah, hamil sama tukang ojek itu ya?" Kasihan suaminya. Pasti tidak tahu istrinya sudah berkhianat. Aku mencoba kuat, tapi air mata selalu jatuh dalam kesendirian. Anak-anakku pun mulai bertanya tentang perubahan yang mereka lihat. Aku berusaha menjelaskan sebaik mungkin, tapi aku tahu aku tak bisa menutupi semuanya dari mereka. Aku takut masa depan mereka akan hancur karena kesalahanku. Di tengah pergolakan hati dan tekanan sosial yang begitu besar, aku mulai berpikir keras. Haruskah aku mengakhiri semuanya? Haruskah aku mempertahankan rahasia ini demi menjaga keluarga? Atau haruskah aku mengikuti kata hati dan memilih jalan yang mungkin membawa kehancuran? Suatu malam, aku duduk sendiri di teras, menatap bintang-bintang yang berkelip. Aku berbisik pada Tuhan, memohon kekuatan dan petunjuk agar aku bisa menjalani hidup ini dengan benar. Seiring berjalannya waktu, rahasia yang kubawa
menjadi beban yang semakin berat. Kehamilan yang kualami sudah tak bisa kusembunyikan lagi. Peratuku yang mulai membuncit sulit disembunyikan di balik pakaian longgar yang biasa kukenakan. Namun, lebih sulit lagi menahan tatapan suamiku yang semakin tajam dan penuh curiga, Pak Haji Salim. Suamiku mulai berubah. Ia yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini sering memendam kegelisahan yang kulihat dari raut wajahnya. Ia mulai memperhatikanku, lebih intens, bertanya tentang kesehatanku, kebiasaanku, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman depan rumah, suamiku berdiri di sampingku. Ia menatap perutku yang sudah mulai terlihat. "Bu, kamu kenapa? Kok perutmu makin membesar? Apa kamu hamil?" Tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Hatiku seketika berdebar. Aku menunduk, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaannya. Aku ingin jujur, tapi aku tahu jawaban jujur akan membawa badai. Aku menggeleng pelan dan berkata, "Tidak, Pak. Mungkin karena terlalu banyak makan saja." Namun, suamiku menatapku dengan mata yang penuh keraguan. "Bu, aku tahu kamu tidak jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bisa bilang apapun. Aku tidak akan marah." Aku tersentak mendengar kata-katanya. Suamiku yang biasanya keras, kini berbicara dengan penuh kasih sayang. Tapi aku takut akan konsekuensi dari pengakuanku. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi tegang. Suamiku sering mengawasi gerak-gerikku, bertanya siapa yang sering datang ke rumah saat ia tidak ada. Bahkan sampai menanyakan tentang tukang ojek yang sering aku temui. Aku mencoba mengelak dan berkata bahwa tukang ojek itu hanya teman biasa yang suka mampir untuk berteduh. Tapi aku tahu suamiku tidak percaya. Pada suatu malam, suamiku menatapku dengan air mata di matanya. "Bu, aku merasa seperti kehilanganmu. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku." Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya, merasa bersalah dan malu atas perbuatanku. Sementara itu, tukang ojek itu juga mulai merasakan tekanan. Ia terlihat semakin resah setiap kali bertemu denganku. Aku tahu ia juga bingung bagaimana menghadapi situasi yang makin rumit ini. Suatu hari, ia berkata, "Bu Hajah, aku takut semua ini akan hancur. Aku tidak ingin menyakiti Pak Salim, tapi aku juga tidak bisa melepaskan perasaan ini." Aku mengangguk pelan. Hatiku penuh kebingungan dan kesedihan. Lingkungan sekitar mulai ramai membicarakan perubahan yang terjadi. Bisik-bisik tentangku dan tukang ojek itu makin sering terdengar. Suamiku pun mulai mendapatkan kabar dari tetangga tentang gosip yang beredar. Aku merasa terjebak dalam pusaran masalah yang semakin sulit dihadapi. Aku tahu bahwa suatu saat semuanya harus dihadapi, tapi aku belum siap. Dalam kesunyian malam, aku berdoa agar Tuhan memberi aku kekuatan dan petunjuk. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Hawa di rumah pun terasa dingin dan tegang. Seolah alam pun tahu bahwa akan ada sesuatu yang pecah hari ini. Aku duduk di ruang tengah, memandangi gelas teh hangat yang tak juga kusentuh. Tanganku gemetar, dan pikiranku tak bisa berhenti berputar. Haruskah aku jujur hari ini? Sudah terlalu lama aku menyembunyikan semuanya. Rahasia ini bukan lagi hanya milikku dan tukang ojek itu, tetapi seperti bayangan gelap yang mengikutiku setiap detik. Suamiku, Pak Haji Salim, bukan lagi laki-laki yang bisa dibohongi dengan alasan-alasan sepele. Ia tahu, ia sudah tahu, tapi ia masih menunggu. Menunggu aku jujur. Dan entah kenapa, justru itulah yang membuatku merasa lebih berdosa lagi. Menjelang sore, Pak Haji pulang dari masjid. Wajahnya letih, bukan karena fisik, melainkan oleh beban batin yang tampaknya sudah lama dipendam. Ia tidak langsung masuk ke kamar seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu, menatapku lures-lures. "Duduk sini, Bu," katanya pelan, tapi dalam. Satu kalimat yang mengguncang dadaku. Aku duduk perlahan. Jantungku berdetak kencang, dan tenggorokanku seperti dicekik oleh kata-kata yang belum keluar. "Aku sudah dengar semuanya," katanya tiba-tiba. "Aku tidak butuh klarifikasi dari orang lain. Aku ingin dengar langsung dari mulutmu." Aku tertunduk. Air mataku mulai mengalir, membasahi pipi tanpa suara. Suamiku menatapku dengan tatapan yang bukan lagi marah, tapi hancur. "Pak, maafkan aku salah, suaraku tercekat." Kata-kata itu seperti duri yang keluar dengan darah dari dalam dada. "Apa dia ayah dari anak yang kamu kandung?" tanyanya. Langsung, aku mengangguk pelan.
Napasnya tercekat. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia diam cukup lama. Lalu ia berkata, "Kenapa, Bu? Aku tidak sempurna ya? Aku terlalu sibuk ya? Aku kurang jadi imam buat kamu." Tangisanku pecah. "Bukan, Pak. Bukan itu. Aku kesepian. Aku merasa seperti tak dianggap. Aku hanya butuh seseorang yang melihat aku, yang menyentuh hatiku." Kalimat itu mungkin jujur, tapi justru membuat semuanya semakin sakit. Pak Haji bangkit, berjalan ke jendela, lalu berdiri di sana lama sekali. Suasana rumah sunyi seperti kuburan. "Apa kamu cinta sama dia?" tanyanya tiba-tiba. Aku tak menjawab. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi cinta tidak bisa menjadi pembenaran atas pengkhianatan. "Kamu tahu nggak, Bu?" Suaranya mulai bergetar. "Aku kerja siang malam. Bukan buat pamer, tapi buat kamu dan anak-anak. Aku mungkin nggak romantis, tapi aku pulang ke rumah ini dengan rasa rindu. Dan yang kudapat, pengkhianatan." Ia duduk kembali. Kali ini tangannya mengepal. "Laki-laki itu siapa? Suruh dia ke sini, biar kita bicara sebagai laki-laki." Aku terdiam. Aku tahu ini akan menjadi pertumpahan emosi. Sore itu juga, aku menghubungi tukang ojek itu. Dengan suara gemetar, aku memintanya datang ke rumah. "Mas, suamiku sudah tahu. Dia minta bicara langsung denganmu. Tolong, datanglah," kataku dengan suara lirih. Butuh 1 jam sampai ia datang. Mengenakan jaket lusuh dan celana panjang yang kotor. Ia tampak gugup, tapi berusaha tegar. Saat ia masuk, suasana langsung menegang. Pak Haji berdiri, lalu menatapnya tajam. "Jadi kamu yang menghamili istriku?" Tukang ojek itu menunduk lalu menjawab, "Saya minta maaf, Pak Haji. Saya tidak berniat merusak rumah tangga Bapak. Saya siap bertanggung jawab." "Bertanggung jawab? Dengan apa? Dengan motor tua itu? Kamu tahu nggak apa yang kamu hancurkan? Kamu tahu siapa dia?" "Dia istriku, ibu dari anak-anakku." Suara Pak Haji meninggi. Aku hanya bisa menangis di sudut ruangan. Namun yang membuat semuanya hening adalah ketika Pak Haji berkata lirih, "Pergi dari rumah ini. Sekarang." Aku melihat tukang ojek itu menatapku sekali, lalu menendok. Tanpa berkata apapun, ia keluar, meninggalkan rumah, dan membawa pergi semua kenyataan pahit yang telah kami ciptakan bersama. Pak Haji kemudian duduk. Ia tampak lebih tua dari biasanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu," katanya pelan. "Tapi untuk sekarang, kita butuh jarak." Kalimat itu membuat jiwaku ambruk. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Beberapa hari setelah malam pengakuan itu, rumah ini berubah menjadi ruang yang sunyi, dingin, dan nyaris tak berpenghuni secara perasaan. Suamiku, Pak Haji Salim, masih tinggal di rumah. Tapi sejak hari itu, ia seperti menjauhkan dirinya dariku secara perlahan. Kami tidak lagi makan di meja yang sama. Tidak ada lagi tanya kabar di pagi hari. Tidak ada lagi salam sebelum tidur. Yang ada hanyalah keheningan. Aku tahu betul, luka yang kutorehkan dalam hati suamiku terlalu dalam untuk bisa sembuh dengan cepat. Mungkin bahkan tidak akan pernah. Tapi aku masih berharap ada ruang kecil dalam hatinya yang masih bisa memberiku kesempatan. Atau setidaknya, pengampunan. Perutku kini semakin besar. Setiap kali aku bercermin, aku tak hanya melihat tubuhku yang berubah, tapi juga beban masa lalu yang semakin nyata. Anak yang kukandung adalah darah daging dari cinta yang salah atau mungkin hanya pelarian dari kesepian. Pak Haji tak pernah lagi menyentuh perutku, seperti saat aku mengandung anak-anak kami dulu. Ia juga tidak pernah menanyakan kabar kandunganku. Tapi aku tahu, diamnya bukan berarti dia tak peduli. Mungkin ia hanya tak tahu bagaimana caranya menerima kenyataan bahwa anak dalam rahimku bukanlah anaknya. Suatu malam, aku memberanikan diri, duduk di dekatnya di ruang tamu. Ia sedang membaca Al-Quran, tapi ketika aku duduk, ia meletakkan mushaf itu perlahan dan menatap kosong ke arah meja. "Pak," kataku pelan, "aku tahu, aku tidak berhak lagi bicara banyak. Tapi aku tanya satu hal saja." Ia menoleh perlahan. "Apakah Bapak masih ingin aku di sini?" Pertanyaan itu lama tak dijawab. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah dari luar. Lalu akhirnya ia menjawab, dengan suara datar namun jujur, "Aku tidak tahu, Bu. Setiap hari aku berdoa supaya hatiku diberi petunjuk, tapi setiap kali aku melihatmu, luka itu terbuka lagi." Aku menunduk, air mataku jatuh di atas punggung tanganku. Aku siap pergi.
kalau memang itu yang terbaik. Ia menggeleng pelan. Bukan begitu, aku tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan marah. Tapi kita butuh waktu, aku butuh waktu. Dan kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Dan anak itu. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah orang tuaku di kampung sebelah. Aku bilang pada Pak Haji bahwa aku akan menenangkan diri sambil mempersiapkan kelahiran. Ia hanya mengangguk, tanpa banyak kata. Tatapan terakhirnya saat aku keluar rumah adalah campuran dari luka, kecewa, dan entah, mungkin masih ada sisa cinta di sana yang tak sempat ia ucapkan di rumah orang tuaku. Aku merasa seperti kembali jadi anak kecil yang dulu sering menangis di pelukan ibu. Tapi kali ini, aku tak bisa menangis di pelukan siapapun. Semua ini tanggung, jawabku. Tukang ojek itu sempat datang, menemuiku di gang depan rumah. Ia membawa sekantong beras dan beberapa buah mangga. Ia tampak lebih kurus dan lesu dari terakhir kali aku lihat. Bu Haja, aku mau minta maaf sekali lagi. Aku siap menikah kalau ibu mau. Kita bisa mulai dari awal. Meskipun dari bawah, aku menatap matanya yang tulus. Tapi hati kecilku tahu, aku tidak bisa bersamanya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sadar, cinta kami dibangun di atas pengkhianatan. Maaf nak, kataku lembut, kita sudah terlalu jauh melukai banyak orang. Aku tidak bisa melanjutkan semuanya denganmu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin menebus dosa ini dengan cara yang benar. Ia tertunduk. Kalau begitu, saya akan tetap bantu sebisanya. Biar bagaimanapun, anak ini juga darah saya, aku mengangguk. Dan kali ini, kami berpisah tanpa pelukan, tanpa kata-kata manis. Hanya keheningan yang menandai bahwa cerita kami berakhir di titik itu. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Proses persalinannya sulit, tapi saat melihat wajah bayi itu untuk pertama kali, aku menangis bukan hanya karena sakit atau bahagia, tapi karena rasa bersalah, harapan, dan doa yang campur aduk. Pak Haji datang ke rumah sakit. Ia berdiri di ambang pintu kamar bersalin, memandangku yang sedang menyusui bayi itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Tapi tatapan itu berbeda, tidak lagi setajam dulu. Ada yang lembut di matanya, mungkin karena melihat bayi itu begitu kecil dan tak berdosa. Ia mendekat, duduk perlahan di kursi samping tempat tidurku. Apa namanya? Tanyanya pelan. Rais, jawabku lirih. Artinya pemimpin. Pak Haji mengangguk. Ia mengelus kepala bayi itu, lalu memandangku. Aku belum tahu apa kita bisa kembali seperti dulu, Bu. Tapi kalau Tuhan memberi kita kesempatan, aku ingin kita mulai lagi. Bukan untuk kamu, bukan untuk aku, tapi untuk anak-anak, dan untuk Rais. Di hari-hari berikutnya, aku kembali ke rumah. Bukan sebagai istri yang utuh, tapi sebagai ibu yang ingin memperbaiki. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi mungkin penebusan selalu punya jalan, meski harus melalui luka dan kehilangan. Hari itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan menggantung berat seolah menandakan bahwa hujan dan badai akan segera datang. Tapi bukan hujan yang kutakuti hari itu, melainkan badai yang benar-benar terjadi di dalam rumahku sendiri. Suamiku, Pak Haji Salim, yang sudah beberapa hari ini jarang berbicara padaku, akhirnya bersuara. Suaranya berat dan dingin, seperti embun pagi yang tak lagi membawa kesejukan. Kita harus bicara, Bu. Aku menghentikan langkahku di dapur. Napasku tercekat, jantungku berdebar-debar seperti gong besar dipukul berkali-kali. Aku tahu ini bukan pembicaraan biasa. Aku tahu, ini saatnya. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Di tempat yang sama dulu kami menyambut para tamu pengajian. Tempat kami tertawa saat anak-anak bermain. Tempat kami membicarakan rencana masa depan yang kini terasa jauh sekali. Aku sudah tahu semuanya. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Aku menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tapi aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Tanganku gemetar, suaraku tercekat. Pak, aku minta maaf. Aku khilaf. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tidak berniat menyakitimu. Ayah, wajah. Di matanya, kulihat luka yang dalam. Luka yang kutorehkan sendiri. Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat orang yang mencintaiku terluka begitu rupa. Dia, tukang ojek itu, anak itu, dia bukan hanya menghancurkan kehormatan rumah ini. Tapi kau yang membukakan pintu, membiarkannya masuk, dan membiarkan dia menghancurkan semuanya. Aku menangis, iseku tampak.
Tubuhku limbung, tapi ia tetap dingin. Mulai hari ini, kau pergi dari rumah ini, Pak. Jangan, aku sedang hamil. Aku butuh tempat tinggal. Jangan usir aku. Aku tidak peduli lagi dengan anak itu. Dia bukan darahku. Kalimat itu seperti pisau menancap di dadaku. Rasanya lebih menyakitkan dari apapun. Ini bukan hanya tentang pengusiran, ini tentang ditolak sepenuhnya oleh orang yang pernah kucintai. Sepenuh hati. Kau boleh bawa semua barangmu, tapi jangan pernah kembali. Rumah ini tidak bisa menampung kebohongan lebih lama. Aku masih memohon. Lututku merosot ke lantai. Aku bersimpu di hadapannya seperti seorang pesakitan. Tapi wajahnya tetap keras. Ia sudah membuat keputusan, tanpa sempat berkemas secara layak. Aku mengambil apapun yang bisa kumasukkan ke dalam 2 tas besar. Baju-baju, beberapa perhiasan kecil. Dan tentu saja, buku-buku doa yang biasa kubaca di malam hari yang kini hanya jadi pengingat betapa aku gagal menjaga diriku sendiri di gerbang rumah. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Rumah besar itu kini seperti benteng dingin yang menolak keberadaanku. Tak ada lagi hangatnya keluarga. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi suamiku berdiri di depan pintu, menyambutku. Aku berjalan menjauh. Di luar, orang-orang sudah berkumpul. Telingaku disayat oleh bisik-bisik yang terasa lebih keras dari teriakan. Itu dia, Bu Hajah. Katanya hamil sama tukang ojek. Nggak nyangka, perempuan alim seperti itu. Langkahku limbung. Tapi aku harus tetap berjalan. Demi penebusan atas semua dosa yang telah kulakukan, hujan turun malam itu. Dingin merasuk sampai ke tulang. Aku duduk di emper toko kosong, menyelimuti perutku dengan jaket lusuh yang kupungut dari tumpukan pakaian lama. Tak ada lagi kehormatan. Seorang Bu Hajah. Tak ada lagi tempat untuk pulang. Sejak hari pengusiran itu, hidupku berubah drastis. Uang yang kubawa tidak seberapa. Perhiasan yang sempat kuselipkan di dalam dompet hanya mampu menanggung biaya kos selama sebulan. Dan kini, bahkan kos sederhana itu pun tak mampu lagi kubayar. Aku berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, kadang menumpang di musala kecil atau emperan warung tutup. Setiap pagi, aku harus menelan cibiran orang-orang yang mengenalku sebagai Bu Hajah yang dulu disegani. Astagfirullah, itu Bu Hajah. Hamil besar, tidur di trotoar, tukang ojek itu mana? Kok ditinggalin? Ya Andri, tukang ojek itu. Sudah lama tidak kelihatan, sejak aku terusir ia menjileng. Tak ada pesan, tak ada kabar. Seperti bayangan malam yang lenyap bersama fajar. Aku tak tahu apakah ia memang pengecut, atau memang sejak awal, ia hanya menumpang nafsu di tubuh seorang perempuan kesepian. Perutku makin besar. Setiap langkah jadi berat, aku mencoba menawarkan jasa cuci baju ke warung-warung makan. Tapi siapa yang mau percaya pada wanita hamil besar dan lusuh? Suatu malam, aku pingsan di depan warung milik seorang ibu tua. Ia bernama Ibu Maryam. Piorpen, hidupnya juga pas-pasan. Ia membawaku masuk dan merawatku selama 3 hari. Bu Hajah ya, saya kenal dulu waktu ikut pengajian. Tapi kenapa bisa sampai begini? Aku menangis. Aku malu, tapi tak ada yang bisa kusembunyikan. Aku ceritakan semuanya. Aku tak bisa lagi berdusta. Ibu Maryam tak menghakimi. Ia hanya menatapku. Dengen sedih. Manusia bisa jatuh, Bu. Bahkan yang paling tinggi sekalipun. Tapi Allah masih kasih ibu waktu buat bangkit. Kalimat itu menamparku bukan karena menyakitkan, tapi karena jujur. Aku telah jatuh. Bukan hanya karena perbuatanku, tapi juga karena aku lupa siapa diriku sebenarnya. Aku terlalu sibuk menata citra, hingga lupa menjaga hati. Selama 2 minggu aku tinggal di rumah kecil Ibu Maryam. Kami hidup sangat sederhana, makan seadanya. Tidur beralaskan tikar tua, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Tak ada kepura-puraan. Tak ada ambisi kosong. Hanya ada keheningan dan penyesalan. Satu-satunya yang kuinginkan. Kini, menebus dosa aku mulai membantu Ibu Maryam menjaga warung kecilnya. Meski perutku besar, aku tetap mencuci piring, menyapu lantai, bahkan melayani pembeli. Beberapa orang masih mengenaliku, tapi tidak ada lagi rasa malu. Aku sudah terlalu sering dihina, tapi hinaan tak lagi membakar seperti dulu. Sekerongot, lebih takut pada penghakiman dari langit. Malam hari, aku menangis dalam sujud, memohon agar bayi ini lahir dalam keadaan sehat, agar aku diberi kekuatan untuk menjadi ibu yang baik, meskipun tanpa sosok ayah, dan agar aku diberi kesempatan menebus luka yang telah kutorehkan kepada banyak orang terutama suamiku. Kadang aku bermimpi, aku kembali ke rumah lamaku, mengetuk pintu,
Lalu Pak Haji membukakan dengan senyum hangat. Tapi begitu ku tarik napas lega, mimpi itu berubah jadi gelap. Dan aku terbangun dengan air mata mengalir. Lahirnya bayi dan harapan baru malam itu, rasa mulas datang begitu mendadak. Ibu Maryam panik. Ia membawaku ke bidan terdekat. Tak ada suami yang menggenggam tanganku. Tak ada doa Pak Haji di ruang tunggu. Hanya aku dan bayi ini, berjuang bersama. Setelah 5 jam kontraksi panjang yang menyiksa, tangisan nyaring bayi lelaki memecah malam. Bayi itu merah, kecil, tapi tangisannya seperti suara kehidupan. Alhamdulillah, anaknya laki-laki, sehat, kata Bu Bidan sambil menyodorkan bayi mungil itu padaku. Aku menangis. Tangisku lebih deras dari tangis bayi itu. Di wajahnya, kulihat masa depan, kulihat harapan, kulihat kesempatan kedua. Bu Hajah yang baru hari-hariku, kini kuhabiskan menjual gorengan di pinggir jalan bersama Ibu Maryam. Aku menggendong bayiku, sambil melayani pembeli. Kadang ada yang mengejek, kadang ada yang iba, tapi aku tak peduli. Aku bukan lagi Bu Hajah yang sombong. Aku bukan lagi istri Pak Haji Salim. Aku hanya seorang ibu yang ingin memperbaiki hidup dan menebus segala kesalahan. Suatu sore, saat sedang mengelap meja jualan, aku melihat seorang lelaki berdiri di seberang jalan. Tubuhnya kurus, wajahnya tertunduk. Itu Andri, tukang ojek itu. Sudah 3 bulan sejak dunia kecilku hancur di hadapan semua orang. Sejak pengakuanku di hadapan suami, anak-anak dan masyarakat yang selama ini menaruh hormat, aku bukan lagi sosok yang sama. Nama Bu Hajah yang dulu dipuja, kini hanya jadi bisik-bisik penuh hinaan dan cibiran. Aku tahu aku salah, tapi hidup terlalu rumit untuk sekadar disimpulkan sebagai benar atau salah. Aku tinggal sendirian di rumah besar, yang kini sepi. Suamiku pergi, tak ada kejelasan, apakah ia akan kembali. Katanya, ia ingin menenangkan diri. Tapi aku tahu, ketenangan mungkin tidak akan pernah datang untuk kami berdua. Anak-anakku pun menjauh. Mereka tinggal bersama pamannya di kota. Mereka bilang masih perlu waktu untuk bisa memandang wajahku tanpa kecewa. Setiap malam, aku duduk di ruang tengah yang luas, memandangi dinding kosong, memutar ulang semua yang telah terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kadang aku tertawa sendiri tawa getir, karena baru sadar, semua yang dulu kurasa indah, ternyata adalah jurang kehancuran yang kugali dengan tanganku sendiri. Tukang ojek itu pria muda yang dulu membuatku merasakan kembali menjadi wanita, kini tak bisa kutemui lagi. Ia menggeleng, pergi dari kampung, mungkin lari dari kenyataan yang terlalu pahit. Aku pernah mencarinya, hanya untuk bertanya satu hal, apakah semuanya ini juga menghancurkanmu seperti menghancurkanku? Tapi tak pernah kudapati jawabannya. Yang tersisa hanya kenangan samar di sudut-sadut kampung, dan aroma tubuhnya yang entah kenapa masih tertinggal di ingatanku. Tubuhku kini lemah. Kehamilan yang dulu kusembunyikan, kini mulai menunjukkan bentuk. Perutku mulai membesar, tapi tak ada yang menunggu kelahirannya. Aku merasa seperti membawa beban dosa yang wujudnya bisa dilihat mata. Setiap kali aku melihat bayangan perutku sendiri di cermin, aku menangis. Aku bicara pada janin yang tumbuh dalam tubuhku. Nak, maafkan ibumu. Maaf karena kau hadir dari cinta yang salah waktu. Tapi ketahuilah, ibu mencintaimu. Dan ibu akan menebus semuanya, meski harus sendiri. Desa mulai berubah. Banyak yang tak lagi menyapa saat bertemu di jalan. Warung yang dulu ramai, kini sepi. Undangan pengajian, arisan, semua tak lagi mampir ke rumahku. Bahkan Bu RT pun sudah tak pernah menegur seperti dulu. Aku sadar, ini semua adalah harga dari keputusan yang kubuat. Tapi aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Masyarakat butuh panutan. Dan aku telah gagal menjalani peranku sebagai istri, ibu, sekaligus simbol perempuan terhormat di kampung. Ini, yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, tapi adalah diamnya orang-orang yang dulu mencintaiku. Diamnya anak-anakku, diamnya suamiku, dan diamnya diri sendiri yang tak bisa membantah saat semua menuding, karena memang semua tudingan. Itu benar. Beberapa kali aku berpikir untuk mengakhiri semuanya, tapi aku takut. Aku takut tidak bisa memberi penebusan pada anak yang sedang tumbuh di rahimku. Aku takut pergi tanpa pernah menunjukkan bahwa aku ingin berubah. Maka yang bisa kulakukan, kini hanyalah bertahan, mengumpulkan serpihan hidup yang tersisa satu demi satu. Pagi itu, aku duduk di teras rumah. Matahari belum tinggi, udara desa masih segar, meski sedikit menyengat karena musim kemarau. Seekor kucing jalanan datang mendekat, mengeluskan tubuhnya ke kakiku. Aku tersenyum.
Lalu, Menones, karena hanya hewan itu yang datang tanpa menghakimi dari keyohan, kulihat anak perempuanku, Lia, berdiri di ujung gang. Dia tak mendekat, hanya memandangi rumah ini lama, lalu membalikkan badan. Tapi aku tahu, di balik tatapannya yang tajam, masih ada sisa cinta yang dulu ia tanamkan untukku. Entah sebulan, setahun, atau seumur hidup, aku akan tetap menunggu anak-anikku kembali. Meski aku harus menjemput mereka dalam keadaan renta dan rapuh. Untuk suamiku, aku tahu mungkin ia tidak akan pernah memaafkan. Tapi aku ingin ia tahu, aku mencintainya dengan cara yang tak sempat kupelajari. Dengan benar, mungkin aku salah mengekspresikannya, tapi semua berangkat dari luka dan kekosongan yang tak mampu kusebutkan dulu. Aku, Bu Hajah, perempuan yang dulu dikenal terhormat, kini hanya perempuan yang sedang belajar mengenal diri sendiri. Kembali, mungkin aku bukan lagi istri atau ibu yang layak dibanggakan, tapi aku masih ingin jadi manusia yang mampu menyesali dosa dan bertanggung jawab sampai akhir hayat. Dan untuk anakku yang akan lahir kelak, aku hanya ingin satu hal, jangan pernah ulangi kesalahan ibumu. Tapi jangan pernah malu dariku, karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri.